Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan coba mengulas secara singkat materi tentang divergensi baik secara fisik maupun secara matematis. Kita coba mengulas dari definisi. Definisi divergensi adalah sebuah medan vektor ya. Jadi dia berupa medan vektor yang memiliki aliran fluks ya. Aliran fluks dalam hal ini pembahasan kita adalah fluks listrik yang memiliki pusat masuk dan keluar. Nah, ini akan kita coba ulas, maksudnya pusat masuk dan pusat keluar itu seperti apa, atau dikategorikan atau disesuaikan dengan hulu dan hilirnya gitu. Nah, ini adalah beberapa contoh divergensi. Jadi yang dimaksud divergensi adalah dia ada pusat keluarnya. Ini pusat keluar namanya. Pusat keluar. Kita tahu yang pusat keluar berarti dia muatan positif ya. Sedangkan ketika dia sebagai pusat masuk, ada aliran flux yang pusatnya masuk ya. Ini dia adalah muatan negatif ya. Dan yang keluar ini disebut dengan positif divergen, sedangkan yang menerima atau masuk adalah negatif divergen. Nah, kalau dia hanya lewat ya, ini berarti divergensinya bernilai 0. Saya akan coba kasih ilustrasi yang lebih terlihat mudah ya. Di sini misalkan ada di slide ya, ada sebuah lubang ya. Ada sebuah lubang, lalu di sekitarnya ada air. Maka tentu air yang ada di sekitarnya ketika air itu posisinya lebih tinggi daripada lubang tersebut, maka air-air itu akan masuk ke dalam lubang tersebut ya. Nah, kalau dari segi atau kategori divergensinya positif atau negatif, berarti kita lihat di sini. Jadi alirannya itu masuk ke lubang, berarti dia negatif divergens gitu ya. Jadi divergensi yang negatif gitu. Jadi saya ulangi bahwa divergensi itu adalah aliran flux ya. Nanti aliran flux ini tidak hanya flux listrik, bisa flux magnetik ataupun flux yang sifatnya berupa gelombang ya gitu. Jadi salah satu ilustrasinya seperti ini. Lalu kalau ilustrasi yang positif divergensi itu apa gitu, mungkin kita bisa membayangkan ada sebuah roda lah ya, ada sebuah roda. Nah, di dalam roda ini kan ada udara ya, atau secara sainsnya ada gas ya, ada gas, ada fluida. Lalu ketika di sini ada lubang ya, ada lubang, maka udara tersebut dia akan keluar ya. Udara tersebut dia akan keluar. Nah, keluar dengan arah yang menyebar gitu. Dengan arah yang menyebar. Sehingga nanti klasifikasi dari divergensinya adalah positif gitu. Jadi kalau yang negatif, misal di keran air ya, di keran air yang terbuang lalu ada lubang, maka lama-lama airnya akan habis. Kalau yang positif, dia di dalam roda ya, ada anginnya, lalu ketika ada bocor dia akan mengeluarkan udara yang menyebar yang sifatnya berupa aliran. Nah, itu kira-kira untuk definisi divergensi. Selanjutnya kita coba ulas persamaan divergensinya secara matematis. Tapi di pembahasan ini kita tidak membahas turunan divergensinya, mungkin di kesempatan lain. Secara umum divergensi itu dilambangkan dengan div ya. Div A sama dengan limit delta x mendekati 0, lalu integral tertutup dari A-nya ya, dot ds tiap perubahan volume gitu. Nah, ini secara matematisnya. Lanjut, kita coba secara sederhana ya.
Jadi nanti divergensi ini bisa dilambangkan oleh dua, ada nabla.a, ada div a ya. Jadi ini sama ya. Kalau segitiga terbalik ini artinya nabla ya. Nabla.a. Nah, lambang nabla ini menunjukkan adalah delta ya. Sorry, dx gitu, ax topi ditambah do per do y, sini ay topi ya, ay topi ditambah do per do z az topi. Tapi ini sekali lagi khusus untuk koordinat kartesian ya. Nanti kalau yang silinder bola ya tentu menyesuaikan gitu ya. Nah ini kita coba ya, ini salah ini nih plusnya di sini ya. Nah kita coba, kita misalkan punya vektor A yang terdiri dari ax topi, ay topi, dan az topi, maka hasilnya divergensi dari A adalah seperti pada slide, do ax do x, do ay do y, do az dz gitu ya, gitu. Nah ini dari mana? Tentu ini pakai perkalian titik biasa ya, karena ini ada perkalian titiknya, tinggal dikali titik aja. Ini kali ini ya, ax kali ax hasilnya 1 ya. Terus by ay kali ay juga hasilnya 1, dan az hasilnya 1. Ini kita tidak kali sini ya, karena hasilnya 0 ya, ax kali ay nilainya 0 gitu. Maka nabla dari vektor A adalah do ax do x ditambah do ay do y ditambah do az do z. Jadi saya pikir tidak terlalu mudah. Do ini melambangkan apa? Do ini adalah melambangkan turunan parsial ya. Parsial ini saya coba sedikit ilustrasikan. Misal ax itu adalah 2x kuadrat gitu. Maka do per do x ax gitu ya, sama dengan do per do x 2x kuadrat. Jadi artinya turunan dari 2x kuadrat adalah 4x kan? 4x gitu ya. Nah, kira-kira seperti itu. Tuh. Lanjut kita masuk ke yang lebih kompleks, yakni ya tadi ini kartesian udah ya. Jadi sebenarnya sama aja ya. Ini beda A, ini cuma pakai D ya. Ini kenapa pakai D? Karena nanti akan kita manfaatkan persamaan ini untuk persamaan Maxwell ya, persamaan Maxwell 1 ya. Dengan memanfaatkan hukum Gauss gitu ya. Nah, ini untuk kartesian ya sama tentu. Kita lanjut ya, nabla ya, jangan sampai terbalik nabla dan delta. Kalau nabla terbalik dari delta, nabla dot d sama dengan do dx, do x ditambah do dy ditambah do dz do z. Nah sekarang kita coba gimana kalau koordinatnya itu berupa koordinat silinder ya. Nah untuk koordinat silinder berarti kan persamaan vektornya berbeda ya. Dia menggunakan rho, menggunakan v, menggunakan z ya. Tentu nanti nablanya juga berbeda gitu. Jadi do rho ya. Terus rho topi gitu ya. Ini nanti disesuaikan aja lah. Jadi do v, rho topi tambah do z az gitu. Jadi nablanya juga berbeda ya, berbeda dengan nabla pada koordinat kartesian gitu. Nah nanti pas dihitung hasilnya akan menjadi seperti ini kalau kita hitung secara matematis ya. Nah ini ringkasannya aja gitu. Nabla dot t hasilnya seper dikali do per do rho dalam kurung rho
D-Rho ya, ditambah 1/2 do D psi per do psi ditambah do dz per dz gitu ya. Jadi ini hasil akhirnya. Nanti kalau ada yang mau mencoba silahkan dari mana mendapatkan hasil seperti ini. Nah, ini silinder, Cartesian sudah, silinder sudah, maka terakhir adalah koordinat bola ya. Nah, koordinat bola ya pasti melibatkan R, melibatkan V, dan melibatkan theta gitu. Nah, nablanya juga pasti ya sesuaikan ya. Jadi do per do R gitu ya. Ini AR topi, terus do per do V ya. Nah, V topi tambah do per do A topi theta gitu ya. Nanti didotkan, nanti hasilnya menjadi seperti ini ya. Nah gitu. Itu ya, jadi ada 3 persamaan divergensi dari segi kerangka Cartesian, lalu ada kerangka silinder dan kerangka bola gitu. Dan ini saya pikir yang perlu dipahami adalah perkaliannya ya, mekanisme perkalian yang sudah dipelajari pada transformasi vektor ya gitu. Terkait dengan apa rumusnya ini kan cukup panjang, saya pikir tidak perlu dihafal. Ketika kita memahami transformasi vektor gitu ya, misal tadi AV dikali dengan theta, nanti hasilnya apa gitu. Kalau kita memahami itu, saya pikir tidak perlu untuk menghafal ya, untuk menghafal hasil akhir. Ini kan hasil akhir nih, nabla dot D pada Cartesian, nabla dot D pada silinder, nabla dot D pada bola. Itu sebenarnya kan hasil akhir. Tapi konsep perkalian titiknya itu ada pada materi di transformasi vektor. Baik, mungkin itu dulu materi terkait dengan persamaan divergensi. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.